Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini, tanggal 2 Januari tahun 2022, di hari kedua tahun ini kita bersyukur atas segala kebaikan, rahmat, dan anugerahnya yang selalu tersedia bagi kita. Di dalam keyakinan saya, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan, itu artinya Tuhan sudah menyediakan segala berkat yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-34. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Ayat 34 dikatakan, maka datanglah orang-orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini ada dua hal yang penting yang kita lihat dan dijelaskan di dalamnya. Yang pertama, datanglah dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Artinya bahwa hidup Salomo menarik perhatian dan mengundang perhatian banyak orang. Namun yang kedua, dikatakan Salomo menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengarkan hikmatnya. Bapak Ibu bisa mengerti, hanya ngomong-ngomong aja, hanya berbincang-bincang saja, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Salomo, orang memberikan upeti kepada dia. Artinya, berdasarkan ayat firman Tuhan ini, kita bisa melihat dan memahami kehidupan Salomo itu menarik perhatian dan keingintahuan banyak orang. Istilah sekarang, Salomo itu sangat terkenal, bahkan menjadi public figure lah, kira-kira begitu, menjadi idola dan banyak orang yang ingin bertemu dengan dia. Tetapi yang kedua yang bisa kita lihat adalah kehidupan Salomo mengalami berkat-berkat secara lahiriah dari berbagai kerajaan, karena dikatakan raja-raja datang, yaitu raja-raja dari seluruh bumi telah datang untuk mendengarkan hikmatnya, dan mereka datang dengan membawa upeti. Pertanyaannya, saudara-saudari kasih Tuhan, mengapa demikian? Mengapa orang-orang mau bertemu, mau berjumpa dengan Salomo? Mengapa orang-orang mau memberikan upeti kepada Salomo? Bukan karena ditakut-takuti, bukan karena diancam oleh Salomo, bukan. Tetapi dikatakan jawabannya adalah karena hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Karena hikmatnya itulah, maka orang-orang tertarik mau berjumpa dengan dia, kepingin dan rindu berjumpa dengan dia. Bahkan para raja-raja datang membawa upeti kepada dia. Karena apa? Karena hikmatnya. Hikmatnya yang luar biasa sekali. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa karunia yang diberikan Tuhan bagi dirinya menjadi sarana Tuhan memberkati kehidupan Salomo. Coba dipikirkan, raja-raja, semua raja-raja di bumi yang mendengar hikmatnya membawa upeti. Raja datang membawa upeti, gak mungkin recehan, saudara. Itu pasti hal-hal yang luar biasa, yang nilainya tinggi. Raja yang bawa upeti, bukan suruhan raja yang datang, tapi rajanya yang datang bawa upeti. Sekali lagi saya katakan, mengapa hal itu terjadi? Mengapa dia begitu populer dan begitu menarik perhatian dan keinginan orang untuk berjumpa dengan dia? Bukan hanya ingin berjumpa, tapi mengapa dia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang mendengarkan hikmatnya? Sekali lagi saya katakan, karena Salomo memiliki hikmat dan mempergunakan hikmatnya, yang saya sebutkan karunianya, secara benar dan maksimal. Kita bisa lihat salah satu cara Salomo menggunakan hikmatnya adalah waktu dia menghakimi
atau memutuskan perkara dua orang perempuan yang berebutan seorang anak bayi dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat 16 sampai ayat 28 dikatakan mereka berebutan itu, dan mereka katakan, atau dua orang perempuan itu mengatakan, anakkulah yang hidup, anak dialah yang mati. Salomo mengatakan, ambillah pedang, maka bagi dualah anak itu. Wow, perempuan yang satu mengatakan, tuanku raja, janganlah membunuh anak itu, biarkanlah, serahkanlah itu bagi dia. Perempuan yang satu lagi mengatakan, iya bagi, kalau bukan untukku, jangan juga untuknya. Kira-kira begitu kalimat perempuan yang kedua. Dan Salomo mengatakan, iya, anak ini adalah anak perempuan itu. Arti perempuan yang mengizinkan anaknya diserahkan, jangan dibunuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan waktu dia menggunakan hikmatnya dengan begitu baik, saudaraku, itulah menjadi daya tarik. Karena dia terkenal, semakin populer, karena hikmatnya didengar oleh bangsa-bangsa atau raja-raja yang ada pada saat itu. Apa menjadi pelajarannya bagi kita dan renungannya bagi kita, Bapak Ibu guys Tuhan? Saya mau sampaikan kepada kita dua hal yang menjadi renungan bagi kita. Yang pertama, Allah telah memberikan karunia, talenta bagi setiap orang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Saya ulang lagi, Allah telah memberikan karunia, talenta bagi setiap orang untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Salomo hanya dengan hikmatnya, dan orang-orang membawa upeti kepada dia. Artinya, apapun karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebenarnya Tuhan sudah memberikan jaminan, garansi bagi setiap orang kepada kita untuk mengalami kecukupan dalam hidup kita. Maka saya mau katakan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita perlu mengetahui talenta apa atau karunia apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kalau kita sudah mengetahui talenta tersebut, maka kita perlu memaksimalkan karunia talenta itu secara benar. Kalau kita sudah tahu talenta kita lakukan dengan benar. Dan menurut saya, jangan kita terlalu banyak uji coba, banyak ini, melakukan ini, buat ini, lakukan itu. Kalau bukan talenta kita tidak akan maksimal. Tetapi kalau sudah menjadi talenta kita akan maksimal di situ. Maka Tuhan akan memberikan karunia-karunia itu bagi kita untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup kita. Makanya saya katakan sebenarnya tidak ada orang yang harusnya menderita dalam kehidupannya. Kenapa? Karena setiap orang diberikan talenta, khususnya bagi para pengikut Yesus, minimal satu talenta, satu karunia dalam kehidupannya. Tapi kalau nggak dipergunakan, maka semua akan sia-sia. Tapi kalau dipergunakan dengan baik dan benar, maka sebenarnya kehidupannya akan tercukupkan, karena Tuhan akan menolong dia melalui talenta karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Itulah sebabnya poin yang kedua menjadi pelajaran bagi kita adalah Allah memberikan karunia-Nya bagi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan tadi, memang karunia-karunia itu diberikan akan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Tapi saya mau katakan, sebenarnya bukan itu menjadi tujuan utamanya. Tapi tujuan utamanya Allah memberikan karunia itu adalah supaya kita semakin memuliakan Tuhan dengan lebih maksimal. Walaupun itu memang bisa dapat menambah penghasilan secara materi seperti yang dialami oleh Salomo, tapi tujuan utamanya, sekali lagi saya katakan, haruslah untuk memuliakan Tuhan. Iya, bisa menarik banyak orang, semakin membuat kita terkenal, tapi paling utamanya adalah harus menarik banyak orang untuk semakin mengenal dan semakin memuliakan Allah. Talenta itu harus dipergunakan dengan baik seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau menyampaikan kepada kita perlu memikirkan ini. Karunia apa yang telah Allah berikan bagi Anda? Coba sebutkan. Karunia memasak misalnya. Karunia untuk apa? Bernyanyi? Karunia untuk melayani? Karunia untuk apa? Karunia bermain musik? Sebenarnya kalau itu sudah ada dalam diri kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan itu, karunia-karunia itu, Tuhan sudah memberikan modal yang cukup buat kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau nggak dipergunakan, itu menjadi masalah. Karena terlalu banyak keinginan, banyak ambisi, akhirnya apa yang Tuhan berikan kepada dirinya tidak dipergunakan, maka orang itu akan mengalami hal-hal yang membuat dia tidak mengalami kemaksimalan. Oleh sebab itu, saya mau menyampaikan kepada kita, hargai dan syukuri serta pergunakanlah karunia yang Tuhan berikan bagi kita secara baik dan benar. Pergunakan dengan baik dan benar. Salomo kalau kita baca dalam pasal yang keempat dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 33, kita lihat dikatakan di sana, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa Salomo
mempergunakan hikmatnya mengubah 3.000 Amsal. Menyanyikannya, nyanyian ada yang dibuat ada 1.005. Terus ada lagi ia bersajak, ada sajak-sajak yang dibuat tentang pohon-pohonan. Dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dan itulah yang kita baca dalam kitab Mazmur, misalnya dalam Amsal, tulisan-tulisan Salomo. Artinya hikmatnya dipergunakan secara baik dan benar. Dan ibu bapak dikasih Tuhan, itu adalah bentuk penghargaan terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu bapak ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, mari hargai dan syukuri serta pergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Terus yang kedua, yakin dan percaya bahwa melalui karunia itu Tuhan memiliki rencana untuk memberkati dan memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak secara kebetulan mengapa kita diberikan karunia itu. Misalkan ada orang punya karunia dalam apa? Penginjilan, punya karunia untuk berkhotbah, karunia untuk melayani. Itu bukan satu kebetulan. Sebenarnya Tuhan sudah siapkan berkat yang khusus, berkat yang spesial bagi setiap orang. Oleh karena itu bapak ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, kenali karuniamu, kembangkan dan maksimalkan karuniamu. Percayalah dan ketahuilah bahwa melalui karunia yang diberikan Tuhan bagi setiap orang, berkat dan kecukupan hidup sudah tersedia bagi setiap orang. Yang kedua, percaya dan ketahuilah bahwa agar kita semuanya mengalami hidup yang diberkati adalah dengan mempergunakan karunia yang kita miliki secara baik dan benar sesuai kehendak Allah. Kalau sudah karunia sudah berikan, hargai itu, pergunakan dengan baik. Karena tujuannya adalah agar kita diberkati Tuhan dan kita semakin mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini, hari kedua di bulan Januari tahun 2022 ini, saya mau sampaikan kepada kita, mari kita menghadapi hari-hari depan, tahun ini dengan keyakinan yang mantap kepada Tuhan, keyakinan iman yang teguh di hadapan Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan hidup kita. Kenapa saya katakan kita perlu yakin? Karena sebenarnya Tuhan sudah berikan karunia-karunia atas kehidupan setiap orang, dan karunia itu diberikan untuk mencukupkan segala keperluan hidup kita dan agar hidup kita semakin maksimal di dalam memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, kalau saat ini engkau sudah menemukan karuniamu, engkau sudah menemukan panggilanmu, dan engkau sudah menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupanmu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan serius, dan lihatlah bahwa Tuhan akan terus menyatakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau sampaikan, berkat itu nggak bisa dikejar, tapi sesungguhnya berkat itulah harus mendatangi kita. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah karunia kita yang diberikan oleh Tuhan. Salomo mengalami hikmat Tuhan, karunia diberikan Tuhan kepadanya, dipergunakan dengan benar, maka berkat-berkat dari segala bangsa-bangsa mendatangi Salomo. Saudaraku dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama supaya setiap kita mempergunakan karunia kita dengan benar dan berkat Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami betapa baiknya Engkau memberikan karunia atas kehidupan kami. Dan kami tahu Salomo mempergunakan karunia hikmatnya secara benar, maka berkat dari bangsa-bangsa mengalir atas kehidupannya. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, hamba berdoa dengan saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus, tolong mereka, Engkau tuntun mereka untuk mengenali karunia-Nya, mengembangkan karunia dengan benar, sehingga di tahun 2022 ini Tuhan, kami bisa melihat berkat dari Tuhan semakin bertambah dalam kehidupan setiap kami. Dan lebih lagi, melalui karunia yang Tuhan berikan kepada kami semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkau sudah mengingatkan kami tentang karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk membawa kami mengalami kecukupan dan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita pada kesempatan hari ini. Dan saya mengingatkan kita, jangan lupa ini hari Minggu, ambillah waktu, berikanlah hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.